Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Laili dengan NIM 21040450210. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan konseli dalam proses konseling, dan juga apa-apa saja sih bentuk perilaku verbal maupun non-verbal konseli. Nah, untuk lebih lanjutnya silahkan teman-teman menonton video berikut ini. Yang pertama adalah menciptakan hubungan yang baik dengan konseling. Jadi menciptakan hubungan yang baik dengan konseling itu merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam sebuah konseling. Sebab jika konselor sudah bisa membangun hubungan yang baik dengan konseling di awal, maka konseling akan lebih mudah dan percaya untuk menceritakan masalahnya kepada konselor. Adapun langkah-langkah dalam menciptakan hubungan yang baik dengan konseling itu, yang pertama, menerima konseling dengan ikhlas. Maksudnya adalah konselor itu harus menerima apa adanya konseling tanpa membeda-bedakan konseling yang satu dengan konseling yang lainnya. Kemudian konselor harus menunjukkan sikap yang ramah dan bersahabat. Jangan bersikap sinis, cemberut, atau menunjukkan sikap yang tidak menghargai. Kemudian yang kedua, menumbuhkan kepercayaan konseling. Hal ini merupakan bagian yang terpenting dalam konseling. Jadi, di dalam diri konselor itu harus tertanam pandangan bahwa konselor itu dapat membantu memecahkan masalah konseling. Dalam artian di sini konselor mendorong konseling untuk memecahkan sendiri masalahnya. Kemudian konselor juga harus berpandangan bahwa konselor itu akan berbuat untuk kebaikan konselor sendiri. Selain itu, konselor juga harus percaya bahwa kerahasiaan ceritanya akan dijamin. Nah, kemudian cara untuk menumbuhkan kepercayaan diri konselor antara lain, yang pertama itu di awal konselor harus mengatakan kepada konselor dengan kalimat, kamu tidak perlu ragu menyampaikan masalah kamu dan keadaan kamu yang sebenarnya, karena kerahasiaannya akan dijamin dan saya juga diikat oleh asas kerahasiaan. Kemudian yang kedua, kewajiban saya di sini yaitu untuk membantu kamu mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Yang ketiga, saya memanggil kamu di sini itu semata-mata untuk membahas masalah ini, dan di mana itu semua untuk kebaikan kamu sendiri. Kemudian yang ketiga, mewujudkan keterbukaan diri di dalam konseling. Jadi konselor itu akan mengalami kesulitan bila konselor tidak mau terbuka. Misalnya, dia hanya mengangguk atau menggelengkan kepala saat diajak berbicara. Jadi bagaimana ya caranya agar konselor mau bicara? Nah, ada beberapa cara untuk mewujudkan keterbukaan konselor, yaitu dengan kalimat, saya berharap kamu dapat mengungkapkan keadaan yang sebenarnya agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Atau bisa juga dengan, saya harap kamu dapat mengatakan apa adanya agar pertemuan kita ini itu bermanfaat. Jika masih ada yang kamu tutup-tutupi atau kamu menyebutkan yang tidak sebenarnya, maka pertemuan kita ini tidak ada manfaatnya. Nah, jadi seperti itu ya untuk menciptakan hubungan yang baik dengan konselor sendiri, itu merupakan salah satu hal yang harus kita lakukan di awal sebelum proses konseling itu dilaksanakan, karena bagaimana kejadiannya atau bagaimana hal yang akan terjadi di proses konseling itu akan sangat bergantung pada bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik dengan konselor kita sendiri. Jadi berdasarkan juga hasil dari menonton film Good Will Hunting itu, kita banyak sebenarnya yang bisa kita pelajari di situ, karena di situ kita diajarkan bagaimana konselor kita itu tidak selamanya suka berada di dalam ruangan, atau tidak selamanya konselor kita itu jujur sama kita. Di situ kita sebagai konselor misalkan ingin menciptakan hubungan yang baik dengan konselor itu, kita harus pahami dulu karakternya konselor kita seperti apa. Kemudian kita harus tahu dia itu sukanya
apa, hal-hal apa. Mungkin kita bisa bangun rapor kita dengan siswa kita nanti itu dengan melalui jalan hobinya gitu. Jadi kita harus tahu dulu hobinya konseli kita atau siswa kita itu seperti apa sih, sehingga kalau kita mau melakukan proses konseling dengan dia, jadi kita lebih gampang masuk dalam dunia dia seperti itu loh. Jadi saat proses konseling nanti berlanjut, dia juga mau terbuka dengan kita karena dia yang dia rasakan itu misalkan ketika kita sudah menciptakan hubungan yang baik dengan konseling kita, yang dia pandangan dia terhadap kita itu, oh ternyata konselor saya ini memahami saya ya, ternyata dia itu tidak seperti teman-teman saya yang lainnya misalkan ya, ternyata dia tidak seperti orang-orang yang lain yang selalu menjatuhkan saya, yang selalu menjudge saya misalkan. Kita sebagai konselor harus pahami betul apa sih yang dia mau seperti itu, apa sih yang mereka butuhkan agar dia juga merasa percaya kepada konselornya, kemudian dia juga dengan lebih leluasa untuk terbuka dengan konselornya sendiri seperti itu. Jadi bagaimana kita menciptakan hubungan yang baik dengan konselor itu memang harus betul-betul kita pandai-pandai dalam memahami konselor kita seperti itu. Kemudian yang kedua, perilaku verbal dan non-verbal konseling. Jadi tujuan dari perilaku verbal maupun non-verbal pada konselor itu ialah untuk memudahkan konselor dalam membaca dan mengarahkan proses konseling. Nah, apa sih perilaku verbal dan non-verbal itu? Jadi, perilaku verbal adalah perilaku seseorang berupa kata-kata, sedangkan non-verbal adalah kebalikannya, yaitu perilaku yang tidak menggunakan kata-kata sebagai contoh bahasa tubuh dan sebagainya. Jadi bahasa tubuh itu merupakan indikator yang dianggap paling jujur. Karena kenapa? Karena perilaku non-verbal tersebut tidak bisa bohong tentang apa yang sedang dialami oleh seseorang, karena langsung dilihat oleh mata kepala sendiri, seperti ekspresi wajah. Jadi perilaku verbal dan non-verbal ini juga dikaji dan dipelajari dalam rangka meningkatkan kualitas hubungan konseli dan konselor. Nah, hal itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan konseling. Kemudian, konselor itu harus peka atau sensitif dalam melihat dan menafsirkan tanda-tanda perilaku konseling, baik itu verbal maupun non-verbal. Kemudian berikut perilaku verbal dan non-verbal konseling. Yang lain itu yang pertama, verbal, di mana mau bicara atau tidak mau bicara, atau banyak bicara atau sedikit bicara. Dan bicara lancar, ada pula bicara yang tersendat-sendat. Jadi di sini itu bagaimana konselor itu harus peka melihat apa sih ciri-ciri atau tanda-tanda yang diberikan oleh konseli itu terhadap dia. Jadi misalkan ada untuk verbalnya sendiri tadi yang seperti saya sampaikan bahwasannya ada yang mau bicara, ada yang tidak mau bicara. Jadi kita harus pandai-pandai lagi membuat tadi hubungan yang baik atau menciptakan hubungan yang baik dengan konseli, karena terkadang itu ada konseli yang merasa ragu atau merasa takut untuk menceritakan permasalahannya. Makanya di sini biasa ada yang mau bicara sama ada yang tidak mau bicara, atau ada yang bicara lancar, ada yang bicara tersendat-sendat. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimana tingkat kepercayaannya atau tingkat kejujurannya konseling kepada kita. Misalnya tadi ada yang tersendat-sendat bicara, nah itu bisa kita lihat bahwa mungkin di sini ada kebohongan yang dia sampaikan, tidak jujur, karena di sini pertama dia tuh berbicara tersendat-sendat, kemudian dia juga gagu dalam berbicara. Lain ditanyakan, lain juga yang dia jawab, seperti itu. Jadi kita sebagai konselor harus paham dan peka tentang hal itu ya. Kemudian yang kedua itu ada senyum. Jadi ada yang senyum, ada yang tidak senyum, atau spontan dan dibuat-buat. Kemudian tepat waktu sama tidak tepat waktu. Jadi di sini salah satu juga bentuk yang
perlihatkan oleh konselor itu biasanya dia tidak senyum. Nah, di sini kita bisa kembali lagi menciptakan hubungan yang baik seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya dimana kita itu harus membuat konselor kita nyaman dengan kita. Jadi mungkin saja bisa jadi konselor itu tidak senyum karena dia merasa risih atau dia merasa bosan dalam proses konseling tersebut. Jadi bagaimana kita sebagai konselor lebih lagi menciptakan suasana yang baik, suasana yang kita bisa selingi dengan humoris atau candaan yang membuat dia bisa rileks begitu dalam mengutarakan permasalahan-permasalahannya kepada kita. Kemudian yang ketiga itu ada kontak mata. Jadi biasanya itu kontak mata itu dia mau melihat kita ataupun tidak ada kontak mata sama sekali. Kemudian ada juga yang kontak mata terus menerus atau ada juga yang kadang-kadang. Jadi bagaimana di sini kita juga sebagai bukan hanya coba konselor ya, kita juga sebagai konselor itu tidak boleh terlalu menatap konsoli, misalkan menatapnya dengan sinis, kemudian tanda kutip juga ada menatap yang menginterogasi seolah-olah kita itu menyalahkan dia seperti itu. Jadi tidak boleh seperti itu ya, karena itu akan menimbulkan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya konselor, karena pasti dia berpikir tuh kayak, ih kok konselor saya sendiri menatap saya seperti itu. Jadi tidak ada rasa kepercayaan di dalam dirinya untuk menceritakan hal atau permasalahan konseling kepada kita, karena bagaimana kita menatapnya saja sudah sini seperti itu. Nah kemudian dia juga biasa kalau berbohong itu kita bisa lihat dari bagaimana dia berkontak mata dengan kita. Kalau misalkan ketika kita bertanya kepada dia, apakah benar kamu yang berbuat hal seperti itu? Terus kalau dia menjawabnya dengan mata kesana kemari, misalkan iya saya yang bukan, atau pokoknya dia tidak fokus matanya kepada kita, itu bisa jadi dia melakukan kebohongan terhadap kita. Jadi kita harus pandai-pandai dalam melihat situasi ini ya. Kemudian yang keempat adalah ekspresi wajah. Jadi terkadang ada yang cerah, ada yang kusam, kemudian rileks, ada yang tegang, kemudian ada yang gembira, ada yang sedih. Jadi terkadang konseling itu banyak memberikan tanda-tanda nonverbal kepada kita sebagai konselornya, karena kita bisa lihat kalau misalkan konseling kita masuk dalam keadaan yang sedih, dalam muka yang kusam, kita sebagai konselor harus membuat dia keluar dari ruangan kita itu dengan keadaan gembira, dengan keadaan rileks, dan pokoknya kita harus merubah mukanya yang di awalnya dia masuk dengan keadaan tegang, kita harus membuat kalau dia keluar nanti dia harus gembira seperti itu. Jadi kita juga sebagai konselor itu jangan memperlihatkan wajah-wajah yang membuat dia ketakutan gitu. Seperti baru dia masuk di ruangan kita sudah bermuka kusam, atau kita sudah kayak seolah-olah tidak menerima dia seperti itu ya. Kemudian dia juga kalau dia misalkan perilakunya atau dia perilaku verbalnya dia tegang, mungkin kita bisa tadi selingi dengan humor lagi, bercanda-bercanda seperti itu. Jadi jangan terlalu tegang dalam proses konseling, karena itu bisa mengekang atau menekan perasaannya konseling sendiri. Kemudian selanjutnya itu ada gerak-gerik. Jadi gerak-gerik tangan ya. Jadi di sini ada gerak-gerik tangan sama ada gerak-gerik tidak menggunakan gerak-gerik tangan. Jadi ada biasa tuh konseling yang selalu saja melipat tangannya di bawah, tidak ada gerak-gerik tangan yang dia tunjukkan. Sama ada juga biasa konseling yang kalau dia lagi cerita sama kita itu biasanya dia itu banyak ekspresinya atau banyak gerak-gerik tangan yang dia lakukan. Di situ kita harus pandai-pandai dalam membacanya. Kemudian yang keenam itu ada posisi duduknya. Jadi apakah dia rileks atau kaku, atau apakah dia mendekat atau menjauh, apakah dia sopan atau tidak sopan. Nah itu semua harus kita lihat ya, bagaimana ada beberapa juga hal yang harus kita ketahui, bahwasanya dalam berapa meter sih jarak yang harus kita
apa kita lakukan, maksud kita duduk di hadapannya konselor, kemudian apa-apa saja benar-benar tidak boleh ada di depan kita saat proses konseling itu harus diperhatikan juga. Apakah kita membutuhkan meja atau tidak membutuhkan meja itu tergantung dari situasinya atau tergantung dari konselingnya sendiri. Kemudian yang ketujuh ada anggukan kepala, jadi ada anggukan atau tidak ada anggukan. Jadi yang kedelapan juga ada telapak tangan. Apakah tangannya itu dingin, apakah tangannya hangat, atau normal, atau berkeringat. Kemudian yang kesembilan, rambutnya itu rapi, kusut, atau menyimpang, tidak sesuai aturan. Kemudian menangis, disertai dengan menangis ya, terkadang seperti itu juga. Kemudian apakah pakaiannya juga rapi, tidak rapi. Nah itu semua adalah bentuk perilaku nonverbal konseling yang ditunjukkan oleh konseling. Selain itu juga dalam proses konseling sendiri ini tidak menutup kemungkinan ada konseling yang sedang dalam kondisi cemas. Jadi maka ada beberapa yang harus kita ketahui juga dalam proses seperti itu. Yang pertama, ada badannya gemetar, lututnya menggigil, tangannya gemetar, tidak ada kontak mata, muka tegang, wajah atau sedih atau murung, kemudian bibirnya sering basah, suaranya bergetar, suaranya kadang-kadang gagap. Nah, itu merupakan ciri-ciri tanda-tanda atau orang-orang yang sedang mengalami kegelisahan atau ketakutan dan kekhawatiran yang cukup tinggi. Jadi kita sebagai konselor itu harus tahu apakah konselor kita ini sedang mengalami kecemasan atau bagaimana lah. Yang saya sebutkan tadi itu merupakan ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sedang mengalami kecemasan seperti itu. Jadi kita sebagai konselor harus paham lagi lah melihat tanda-tanda non-verbal maupun verbal yang diperlihatkan oleh konselingnya sendiri. Baik, cukup sekian penjelasan saya mengenai bagaimana menciptakan hubungan yang baik dengan konseling, kemudian bagaimana bentuk-bentuk perilaku verbal maupun non-verbal yang diperlihatkan oleh konseling. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.